hormati dan rekan sekalian, khususnya Ibu Karda selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini dalam keadaan terbiar senantiasa bersemangat melakukan tugas dan tanggung jawab. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah melaksanakan satu kegiatan program dari guru penggerak, calon guru penggerak, di mana hari ini kita duduk bersama untuk membangun sebuah kesepakatan atau memahami sebuah konsep yang kita anggap penting dalam rangka untuk menjadikan dasar atau hal dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Dan tentu saya anggap kegiatan ini sangat bagus sekali, sehingga di dalamnya kita akan sebentar jauh dengan penerimaan informasi atau materi di mana pada hari ini terkait dengan budaya positif. Ini tentu sangat relevan dengan apa yang menjadi target atau tujuan kita dalam rangka bagaimana anak-anak untuk menjadikan siswa atau peserta yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memang di satu pendidikan kita senantiasa berupaya untuk menciptakan sebuah budaya positif dalam rangka bagaimana anak kita diberikan sebuah kegiatan sehingga anak kita terbiasa dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan nilai karakter tersebut. Misalnya budaya positif yang bisa kita ketahui terkait dengan budaya literasi, budaya akhlak mulia, budaya hidup bersih, religi, itu semua adalah budaya-budaya yang memang senantiasa sangat efektif bagi kita untuk dikembangkan di sekolah kita. Dan hari ini kita akan mengetahui seperti apa konsep budaya positif itu sebagai acuan kita untuk membangun sebuah sekolah yang memiliki sebuah budaya positif. Insyaallah kegiatan ini sangat bermanfaat dan terima kasih kepada Ibu Karmila. Mudah-mudahan ini senantiasa menginspirasi teman-teman kita sehingga kita bisa membangun sebuah pemahaman konsep yang berujung kepada program-program yang nyata bagi anak kita. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan jangan ucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan sosialisasi budaya di sekolah. Saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk lebih berkahnya kegiatan ini, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah yang merupakan rangkaian dari program guru penggerak angkatan 9 yang sementara ini saya ikuti. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Majene, Bapak Muhammad Irfan SPMM, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat, guru-guru SMP Negeri 3 Majene,
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif ini. Dan terkhusus kepada teman-temanku sekalian, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Majene yang telah memberikan waktunya, menyempatkan untuk hadir di sini. Saya tahu Bapak Ibu sudah seharian beraktivitas melaksanakan kegiatan pembelajaran dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sangat lelah hari ini, tapi alhamdulillah Bapak Ibu masih mau menyempatkan diri untuk hadir di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, jadi hari ini saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi budaya positif ini ada banyak sekali materinya. Jadi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu budaya positif yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi itu adalah materi-materi dalam budaya positif yang sebentar, mungkin sekitar 1 jam lebih kita akan bersama di sini untuk melihat bagaimana materi-materi ini yang budaya positif ini. Nah, untuk kegiatan pertama di sini saya akan mengarahkan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan adalah mengepalkan salah satu tangannya. Ya, kita mengepalkan salah satu tangan. Anggaplah bahwa di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita lindungi. Seperti itu, makanya kita mengepalkan. Kemudian tugasnya B adalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuka kepalan tangan si A. Ya, bisa dengan cara membujuk, bisa dengan cara merayu, menghardik, bisa dengan cara mengintimidasi, bisa juga dengan cara menginginkan uang. Nah, tergantung bagaimana apakah dia mau membuka tangannya atau tidak. Jadi di situ dilihat bagaimana usahanya si B. Nah, ini waktunya 30 detik saja Bapak Ibu. 30 detik, nanti setelah itu bergantian lagi B lagi yang berperan untuk mengepalkan tangannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Oke, pesan A itu mengepalkan tangan. Jadi siapa yang berperan sebagai A? Ya, Bapak A. Kita B. B itu berusaha untuk bagaimana supaya A ini bisa membuka kepalan tangannya. Iming-iming ya? Iya, bisa dengan mengiming-imingkan uang, bisa dengan menghardik, bisa juga 3. Selama 30 detik ya? Selama 30 detik, Pak. 1, 2, 'Yang membuka tangannya siapa tadi? Apakah A atau B? Siapa dari Bapak Ibu tadi yang terpengaruh untuk
Ada lagi yang berhasil membuka kepala tangannya. Ibu Nurli ya, Ibu Nurli. Bu Nurli, kenapa dibuka kepala tangannya Bu Nurli? Karena ibu tahu kelemahan saya, nggak bisa digeliti. Seperti itu. Oke. Sekarang untuk Bapak Ibu yang tetap kekeh untuk menutup kepala tangannya. Bapak kepala sekolah mungkin apa alasannya Pak? Kenapa tidak mau dibuka? Terbuka tadi, Bu. Oh terbuka. Oh terbuka. Dia cepat terbuka, jadi saya juga harus cepat terbuka. Oh nanti. Dia harus dibalas itu. Seperti itu. Oke, terima kasih menutup kepala tangannya. Iya, tetap saya menutup kepala tangan karena yang saya kepala itu dalam kepala tangan ada sangat berharga bahwa kalau kapan terbukalah rahasia saya. Oh seperti itu. Ya luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk semuanya. Nah ada lagi mungkin. Ya Ibu Markia, kenapa Bu Markia tetap tadi tangan saya tetap tertutup karena saya mempunyai prinsip bahwa saya itu pendiriannya tetap. Luar biasa. Anda tuh ayo. Apa sih sebenarnya maksudnya atau tujuan kenapa kita melakukan seperti itu? Nah di sini ini berkaitan dengan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ada yang tetap membuka tangannya, ada yang tetap membuka kepala tangannya, ada yang tetap menutup kepala tangannya. Karena di sini kita bisa itu menggambarkan bahwa setiap orang itu memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi kita tidak dapat mengontrol orang lain untuk berbuat seperti apa yang kita mau, dan kita juga orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Nah sekarang saya ada pertanyaan ketiganya sebenarnya, siapa sebenarnya yang berperan untuk mengontrol, untuk membuka kepala tangannya? Apa itu? Siapa yang Aturan. ya siapa yang mengontrol? Siapa yang mengontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Aturan. Aturan atau apa? Kita perilaku murid. Nah itu mungkin terjadi karena murid membiarkan dirinya dikontrol. Jadi bukan karena guru itu mengontrol bisa mengontrol muridnya, tapi karena muridnya itu membiarkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon dan ke teori kontrol. Nah, stimulus respon ini merupakan tanggapan dari sebuah peristiwa. Nah, di sini ada perbedaannya antara paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, stimulus respon itu menganggap bahwa realitas kebutuhan itu kita sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Kemudian teori stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata setiap perilaku itu memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol. Setiap perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk atau baik, itu pasti memiliki tujuan. Makanya kita tidak bisa langsung menjustifikasi orang, karena apapun yang dilakukannya itu pasti memiliki alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti peran yang tadi kita sudah lakukan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya disiplin, ya, disiplin. Ketika mendengar kata
disiplin, apa kira-kira yang terbayang di pikiran Bapak? Ketika mendengar kata disiplin, mematuhi sebuah aturan. Iya, oke, mematuhi sebuah aturan. Ada lagi mungkin ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak? Kalau disiplin itu salah satunya lagi adalah ada sanksi. Ada sanksi atau hukuman. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Ya, memang kata disiplin itu kebanyakan orang menghubungkannya dengan aturan atau peraturan atau kepatuhan. Bahkan juga dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Bahkan justru itu adalah salah satu alternatif terakhir atau kalau bisa tidak dilakukan sama sekali. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang selalu kita pahami tentang makna disiplin. Padahal disiplin itu kalau lihat dari makna katanya itu berasal dari bahasa Latin. Artinya disiplina itu artinya belajar. Itu arti yang sebenarnya dari kata disiplin dari bahasa Latin. Kemudian disiplin juga itu berkonotasi dengan kata disiplin diri. Jadi disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi bisa disimpulkan bahwa disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau penghargaan. Itu artinya disiplin positif. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena adanya suatu nilai yang kita yakini. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai guru atau pendidik, harapan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan sikap atau perilaku ke arah yang lebih baik. Dirinya kepada murid-murid kita, ya, murid-murid kita, tanpa adanya suatu faktor-faktor yang dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan bersifat lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Nah, bisa kita lihat di sini contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan yang ada dalam institusi atau organisasi ini contoh saya. Jadi masih banyak nilai-nilai yang lain. Nah, contohnya untuk profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai yang ada di situ, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian life skill, keterampilan hidup, itu nilai kebajikannya apa? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian dari institusi PYP, ya, nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain. Nanti bisa disesuaikan saya dengan konteks peristiwa yang terjadi. Jadi tidak mungkin manusia itu setiap orang itu berperilaku tidak ada tujuannya, pasti dia punya sebuah motivasi. Nah, motivasi yang pertama, jadi ada 3 motivasi dasar manusia. Yang pertama adalah untuk
hukuman. Ya, dan ini merupakan tingkatan motivasi yang paling rendah. Ya, tingkatan motivasi yang paling rendah. Biasanya orang yang motivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu. Karena dia hanya menghindari ketidaknyamanan. Contohnya mungkin seperti ini. Kita menggunakan helm. Jadi misalkan ada 2 orang yang menggunakan helm, belum tentu itu 2 orang itu memiliki motivasi yang sama. Misalkan si A, dia memakai helm karena di sana ada sweeping, ada polisi, nanti saya ditilang. Nah itu maksudnya. Kenapa dia memakai helm? Karena itu menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Tentunya kalau dia ditilang pasti dia akan berpengaruh, akan ada yang berpengaruh secara baik secara fisik maupun psikologisnya, bahkan ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kalau seperti itu. Kemudian si B, mungkin dia memakai helm karena apa? Karena dia meyakini bahwa helm ini sebagai pelindung keselamatan. Seperti itu. Jadi itu motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari buah. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ini motivasi yang kedua. Nah, motivasi ini merupakan lebih tinggi lagi tingkatannya daripada motivasi yang pertama tadi. Jadi orang dengan motivasi ini, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini dan itu. Seperti itu. Ya. Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Tapi ini tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Ya. Dan ini merupakan sebuah motivasi yang berasal dari luar, masih motivasi eksternal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi ya tingkatannya. Nah, orang yang memiliki motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Contohnya tadi, misalkan memakai helm, ya, memberikan pelindung kepala. Misalkan jatuh atau bagaimana itu bisa terlindung kepalanya. Kemudian misalkan datang setiap hari di sekolah tepat waktu, bukan karena ingin menghindari sanksi atau hukuman, ketidaknyamanan, bukan untuk mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, tapi mereka datang ke sekolah, ya, Bapak Ibu guru datang ke sekolah itu karena Ibu yakin bahwa itu adalah sesuatu nilai yang baik untuk diri saya, untuk menanamkan kedisiplinan pada diri saya, dan diharapkan kita semua murid-murid kita memiliki motivasi ini, karena ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri kita. Jadi kalau semua siswa atau orang-orang sadar dengan motivasi ini, maka saya yakin akan terjadi keseimbangan di alam ini. Seperti itu. Nah, seperti juga proyek-proyek P5 yang kita lakukan, contohnya kemarin kita sudah melaksanakan proyek kebersihan. Nah, itu diharapkan bahwa anak-anak kita atau murid-murid kita itu tidak lagi mungkin tidak dia membuang sampah, dia membersihkan kelasnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu karena memang betul-betul dia meyakini sebuah nilai bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, atau bersih itu indah, atau dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, tolong saya kasih pertanyaan di sini, ada 5 pertanyaan. Jadi ini terkait lagi dengan hukuman atau konsekuensi. Coba mungkin Bapak Ibu sambil dibaca nomor ini, ada pertanyaan, tinggal ditentukan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba diperhatikan nomor 1, ya, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke
Apa itu? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk. Kalau berarti apa Bu Markia? Hukuman. Termasuk hukuman. Ada pendapat lain mungkin? Konsekuensi. Ya, coba. Saya menganggap bahwa pernyataan pada poin pertama ini merupakan konsekuensi karena ketika hukuman ini artinya ini bukan bahasanya adalah bukan hukuman secara fisik maksudnya, jadi saya anggap bahwa ini adalah konsekuensi. Sebuah konsekuensi. Jadi oke, ada pendapat di sini bahwa nomor 1 itu ada yang menyatakan sebagai hukuman, ada yang menyatakan sebagai konsekuensi. Nah, yang menyatakan sebagai hukuman kenapa? Kalau menurut saya Bu, kapan dikatakan konsekuensi? Apabila sebelumnya ada kesepakatan. Tapi kalau memang ini sebelumnya ada kesepakatan bahwa siapa siswa yang melanggar akan mencatat, baru itu dikatakan konsekuensi. Tapi kalau memang belum ada kesepakatan, berarti itu adalah hukuman. Kalau menurut saya sendiri. Oke, terima kasih Bu Markia, Bu Sarmiati. Ya, Bapak. Nah, yang menarik ini, jadi untuk membedakan konsekuensi dengan hukuman. Saya melihat kalau hukuman itu sesuatu yang tidak terkait langsung, artinya diberikan sebuah pengakuan yang tidak terkait langsung dengan pelanggaran. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya terkait langsung, ya. Jadi ini kalau saya lihat nomor 1, ini saya lihat tidak terkait langsung ya, mencatat 100 kali dengan hubungannya dengan keterlambatan ke sekolah. Sehingga saya anggap ini adalah sebuah hukuman karena tidak terkait langsung ini. Nah, justru yang saya melihat di sini, tidak apa-apa saya mendahului, justru 2 yang saya lihat di sini yang terkait langsung. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, ini terkait langsung karena dia mencoret maka ini. Tapi kalau ya oke lah kalau kita beda karena kita ini saling mencari titik temu. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, nomor 1 dulu ya, Bapak Ibu. Kemudian nomor 2 nanti di belakang penguatannya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat semua? Ya. Oke, silakan Pak Sarif. Apa jawabannya? Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pada poin kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa saja ada 2 versi bahwa kalau misalnya bukan guru olahraga, ini mungkin masuk di bagian hukuman. Tetapi kalau misalnya guru olahraga pada saat itu memang di siswanya sebelumnya itu dia mengelilingi lapangan basket, misalnya dia di lapangan basket pada saat itu, kemudian dia memberikan yang terlambat ini untuk mengelilingi lapangan basket. Saya pikir itu bukan merupakan hukuman karena ada hubungannya dengan materinya pada saat itu karena dia bermain di lapangan basket, dan sebelumnya juga mungkin anak-anak ini yang sebelumnya tidak terlambat juga dia mengelilingi lapangan basket pada saat itu. Jadi di mana kita sudut dilihat bagaimana di situ pada saat itu bagaimana permasalahannya di situ. Jadi kalau misalnya bukan olahraga, jelas bahwa ini adalah suatu hukuman. Terima kasih banyak. 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, jadi tidak ada tertulis di situ apakah dia pelajaran PJO atau yang lain. Yang jelas terlambat hadir di sekolah, lari mengelilingi lapangan basket. Jadi kita sepakat apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, gitu ya Pak Sarif ya. Tidak ada di situ tertulis pelajaran PJOK. Kemudian nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, bagaimana Pak Basri? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis karena
Ini konsekuensi karena dia harus membersihkan, harus dia melakukan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia membersihkan coretan tersebut. Jadi konsekuensi siapa yang mencoret harus dihapus. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Basri. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Fatimah, mungkin silakan Bu Fatimah. Kalau menurut saya itu adalah sebuah konsekuensi. Ya. Karena di mana dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap temannya. Oke, seperti jadi konsekuensi ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian yang kelima, ini mungkin maksudnya tadi Pak Sarif, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bu Masya. Terima kasih. Seperti hal yang dikatakan dari Pak Sarif bahwa ada 2 bersih, ya bersih inilah yang dikatakan dengan konsekuensi sesuai dengan mata pelajarannya sendiri PJOK. Karena sebelum biasanya itu kalau mata pelajaran PJOK memang sebelumnya itu harus diberikan pemanasan lari mengelilingi lapangan atau yang jelas dia harus berlari untuk buat pemanasan sebelum belajar. Terima kasih. Sembunyi. Beli kue. Nah, untuk jawaban pertama tadi, Ya. nomor 1 itu adalah konsekuensi. Ya. Yang konsekuensi, kemudian kedua adalah hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, dan yang kelima konsekuensi juga. Nah, kita lihat di sini untuk menjawab pertanyaan itu mungkin bisa kita lihat bagaimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi beda ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kira-kira tadi Pak, kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan? Kira-kira ada yang terlambat maka disuruh mencatat. Ya, menyakitkan dia. Menyakitkan. Capek. Ya. Saya sudah capek dia. Disakit jangan. Bisa juga sakit hati. Yang jelas kan tadi sakit. Jangan kan capek. Jadi sakit itu bisa juga sakit fisik, ini sakit hati. Perasaannya. Kira-kira kalau misalkan dibandingkan dengan dia terlambat kemudian disuruh keliling lapangan, begitu? Itu hukuman. Itu hukuman. Nah, tadi kan mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah dia tidak berpotensi bahwa dengan dia menulis kalimat seperti itu dia akan sadar bahwa memang itu konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Jadi bukan menjadi beda itu antara menyakitkan dengan merasa tidak nyaman. Seperti itu Pak. Ya, ini ada di poin 2, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman. Itu hukuman Pak. Iya. Kalau ini konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia masuk di poin situ. Ya, dia masuk di poin ini ya. Jadi kita terjawab dengan kemudian hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Nah, kemudian hukuman itu selalu terkait dengan paksaan. Sementara konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bisa saja seperti itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, yang kita menganggap bahwa karena kita telah melakukan pelanggaran, maka kita menganggap diri kita ini buruk, salah. Nah, kalau konsekuensi konsep diri yang baik, karena kita ada pertanggungjawaban di situ. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau anak selalu diberi hukuman, dia akan
kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu perbedaannya. Nah, hukuman ini adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi itu adalah identitas sukses. Dan konsekuensi itu merupakan salah satu disiplin positif atau budaya positif. Nah, ada lagi satu Pak, dan restitusi. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian dia tidak dilibatkan. Selanjutnya, hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, jadi kata-kata, verbal. Kemudian konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Jadi ada guru itu yang misalkan ada anak melanggar, selalu diumumkan dengan apa konsekuensinya kalau kamu melakukan seperti ini. Kemudian ada disiplin positif yang sangat bagus Pak, namanya Bapak Ibu restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Jadi ini termasuk dalam budaya positif, membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum membahas tentang apa itu keyakinan kelas, jadi kita lihat dulu kenapa sih mesti keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Jadi diperkenalkan lagi ini salah satu budaya positif itu adalah keyakinan kelas, ya keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, ya untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, pasti ada nilai yang terkandung di dalamnya, ada nilai-nilai yang di situ. Yaitu kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai atau keyakinan itu lebih menggerakkan. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena nilai-nilai atau keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Nah, keyakinan itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik murid dan diharapkan murid kita berperilaku bukan karena adanya peraturan kelas, tapi karena nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi makanya mungkin nanti Bapak Ibu di kelas kita semua bisa mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, ya supaya murid-murid kita itu tidak semata-mata dia harus mematuhi itu peraturan kelas, tapi karena dia meyakini ada nilai yang baik di situ yang harus dia terapkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu saya harapkan nanti dengan sangat mungkin saya dan kita semua itu bisa membentuk ini keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, ya, bersifat umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau peraturan kelas bisa saja itu pernyataannya negatif, ya, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, ya seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas semuanya dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, satu, tapi dia mewakili banyak pernyataan-pernyataan positif atau kesepakatan dalam kelas. Ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas yang pertama
sebenarnya keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas juga. Jadi kita sama-sama mungkin disuruh berdiskusi berkelompok, coba rumuskan peraturan kelas yang ada di dalam kelas kita ini supaya kegiatan atau proses belajar mengajar bisa efektif. Nah, kemudian disuruh buat. Setelah itu kita analisis peraturan kelasnya. Apakah masih ada kalimat-kalimat yang negatif? Ya, seperti tadi, tidak membuat sampah, jangan memukul teman, nah itu masih pernyataan-pernyataan negatif. Jadi kita ubah peraturan kelas itu menjadi kalimat-kalimat positif. Ya, seperti itu. Jangan membuat sampah, kita mungkin ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengubah kalimat positif menjadi nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Nanti akan saya tampilkan contohnya seperti apa itu mengubah kalimat positif menjadi nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan tabel Y. Nanti juga saya akan perlihatkan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita membagi peran. Apa perannya guru, apa perannya siswa. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang ada di situ? Ya, keselamatan. Oke, keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kebersihan. Apalagi kira-kira selain kebersihan? Kesehatan juga. Keindahan, kesehatan. Itu. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Dilarang menggunakan kata-kata ini kayaknya masih perlu ya nilai-nilai yang dimaksud ada nilai keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif atau hormat. Nah, yang di sebelah kanan itu yang hijau itu itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nilai-nilai yang disepakati. Selanjutnya coba diperhatikan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan di sini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ini semua adalah kesepakatan kelas. Ya, di sisi kiri sama di sisi kanan itu semua adalah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Nah, coba Bapak Ibu pilih mana yang termasuk keyakinan kelas di situ. Ya, coba apa yang bisa membuka suara? Ibu Rujana mungkin, misalkan datang tepat waktu, apakah itu termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Oke. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Oke. Apakah termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Ya, termasuk peraturan kelas. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Termasuk apa? Ya, termasuk keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu adalah keyakinan kelas. Kemudian kami murid yang peduli teman. Termasuk apa? Ya, termasuk keyakinan kelas. Oke. Aktif dalam belajar. Keyakinan. Termasuk apa? Aktif dalam belajar. Keyakinan atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Termasuk? Ya, termasuk peraturan kelas. Kemudian berdoa sebelum belajar, Pak? Peraturan kelas. Termasuk Peraturan kelas. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Termasuk keyakinan kelas. Kemudian tertib. Peraturan. Ini sepertinya tiba-tiba peraturan ya. Tulisannya adalah keyakinan. Mungkin karena ya apa kalimatnya banyak. Yang kata kami keyakinan. Ya, ya bisa Pak. Ya, silakan Pak. Apa kira-kira? Saya senang diskusi. Oke, ini konsep luar biasa. Saya melihat bahwa untuk melihat konsep ini, ketika kita menanamkan ke kelas itu sepertinya akan lebih efektif dibanding dengan peraturan kelas ya, seperti itu. Nah, cuma di sini saya melihat bahwa anak-anak itu apakah
dengan kondisi yang seperti sekarang ini, anak-anak ini, dia sudah tertanam nggak konsep-konsep tentang sebuah keyakinan itu? Karena seperti apapun itu konsep dirubah, kalau memang anak ini belum tahap pemikirannya belum sampai ke sana, itu juga sangat sulit untuk dia bisa melakukan sebuah aksi nyata itu. Itu menjadi permasalahan, ya. Tapi ini luar biasa ini. Bagaimana menghaluskan sebuah kalimat sehingga orang kayak terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang lebih baik itu. Tetapi masalahnya adalah apakah anak sudah siap dengan mental bahwa cara berpikirnya itu sudah mampu seperti itu menjadi masalah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Sehingga tentu kita akan berpikir bagaimana supaya nilai yang kita harapkan dari dua hal ini itu bisa lebih efektif. Jadi mungkin dari teman mungkin bisa menyampaikan sedikit bahwa karena mengalami secara langsung di kelas, ternyata anak ini walaupun dikasih model seperti tapi sebenarnya masih sudah masalahnya di sini. Nah, itu yang perlu kita diskusikan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Salmiati. Baik, terima kasih. Terkait dengan keyakinan kelas ini Pak, memang jujur karena ini sudah saya laksanakan di kelas, memang untuk membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak dan meyakini bahwa apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita yakini harus kita laksanakan, itu belum. Tapi saya justru berpikir bahwa justru mulai hari ini kita harus berbenah. Artinya kita harus membangun kolaborasi di sebuah sekolah untuk memberikan perlakuan yang sama. Itu setidaknya dari perlakuan itu muncul menjadi sebuah pembiasaan bagi siswa itu sendiri. Dan saya yakin karena konsep ini Pak, saking memang berprosesnya, bahkan dikatakan 2045 baru masa emasnya Indonesia. Karena memang ini Pak, kita baru intinya baru beranjak lah, baru merangkak. Dan harapannya ketika ini terlaksana secara kontinu dan berkesinambungan, kemudian sama ya, kita semua berkolaborasi, ya harapannya itu bisa kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita atau ya tujuan pendidikan kita ini. Saya rasa demikian. Jadi kita perlu sama-sama bagaimana bisa melaksanakan ini Pak. Butuh juga sebenarnya kebersamaan, kemudian yaitu perlakuan yang sama di antara kita itu. Oke, terima kasih Bu Salmiati atas tanggapannya. Jadi seperti itu Pak. Ya mungkin ini merupakan awal dari kita untuk bagaimana menerapkan budaya-budaya seperti ini, budaya-budaya positif yang awalnya kita mungkin menggunakan peraturan kelas, kita mulai dari membuat keyakinan kelas. Nah, diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu menumbuhkan kesadaran dari anak-anak atau murid-murid kita. Jadi intinya di sini kita harus memiliki pemahaman yang sama, mindset yang sama. Jadi ini tidak bisa dilaksanakan separuh-paruh. Saya cuma kelas ini atau guru ini yang melaksanakan. Kita harus kolab ya. Kita harus sama-sama semua sudah bisa membuat keyakinan kelas seperti ini. Seperti itu mungkin. Saya lanjut. Ini kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas. Jadi ada tabel itu yang di sebelah sini Bapak Ibu. Tabel Y ada yang terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi keyakinan tersebut, keyakinan kelas tersebut, kemudian nilai-nilai tersebut itu kita masukkan, kita urai lagi mana kira-kira dari keyakinan tersebut yang terlihat pada saat apa, kemudian terdengar, kemudian berperilaku. Contohnya di sini
saya kurang yang terlihat. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu hal yang bisa dilihat untuk kepada siswa kita atau murid kita, apakah keyakinan kelas itu bisa terlihat penerapannya. Kemudian bukan cuma yang terlihat, terkadang kita juga biasa mendengar percakapan murid-murid kita. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, atau kita bisa menyelesaikannya bersama. Tolong ya, permisi. Itu merupakan penerapan dari nilai-nilai keyakinan kelas. Itu kemudian berperilaku, tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, itu yang termasuk dalam kategori berperilaku. Kemudian tadi kalau kita sudah menuliskan nilai-nilai, ada di situ hormat, ada bekerja, kemudian kita buat tabel T. Jadi tabel T tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalkan hormat, datang tepat waktu. Itu yang tampak, datang tepat waktu. Jadi itu menghormati siapa? Menghormati aturan. Kemudian tidak tampak seperti, ya sering hadir terlambat. Jadi tidak terlihat di situ bahwa dia menjalankan keyakinan kelasnya, yaitu hormat. Jadi terlihatnya dia datang tepat waktu, itu yang terlihat. Kemudian kapan tidak tampak? Jadi sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tampak seperti. Kemudian tidak tampak, yaitu tidak ta'aju kepada murid, teman dan guru. Itu tidak tampak. Jadi tidak tampak keyakinan kelasnya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu kelihatan bahwa ada nilai keyakinan kelas yang sudah dijalankan. Kalau tidak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Saya kira itu. Kemudian saya lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu yang paling penting adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan. Nah, kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, itu adalah kebutuhan pokok mungkin ya. Ada sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Misalkan bermain, tertawa. Jadi semua manusia atau orang-orang itu membutuhkan kesenangan untuk hidupnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan kita, ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan psikologis. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kemudian ini juga ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Saya kira kita semua pasti mempunyai kebutuhan atau ingin ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini dalam hidup kita. Kira-kira Bapak Ibu, ketika ada kebutuhan kita di sini, ada 5 kebutuhan di sini, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya? Bagaimana Pak kira-kira? Kalau salah satunya tidak ada, maka akan mulailah kita kena penyakit, ya. Artinya, ya karena ini semua penting ini kebutuhan ini, ya, kebutuhan bertahan hidup ini mendasar sekali kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan.
Ini kalau salah satu terjadi pasti ada potensi penyakit akan muncul ini, sehingga kita tidak merasa seimbang dalam baik secara fisik maupun psikis. Kira begitu. Ya, terima kasih Pak. Terpenuhi otomatis akan terjadi ketimpangan dan ini akan menjadi masalah Bapak Ibu. Nah seringkali siswa-siswa kita ini, murid-murid kita itu bermasalah karena ada kebutuhannya, ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin Pak Basri mungkin yang sering mengatasi anak yang bermasalah, kira-kira dari 5 kebutuhan ini Pak, apa yang kira-kira yang paling sering anak tidak memiliki bermasalah? Munculnya masalah di sekolah karena kebutuhan yang tidak terpenuhi antara lain kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang karena sudah artinya broken home. Yang sering muncul masalah di sekolah adalah siswa yang mengalami broken home, bercerai orang tua, kehilangan kasih sayang. Ini yang sering muncul yang saya tangani sebagai guru BK. Sampai di sini marah-marah lagi. Iya, tapi itu bermasalah anak-anak melakukan perilaku buruk. Inilah kita Bapak Ibu guru tidak boleh harus langsung menjustifikasi anak tersebut. Jadi kita tanya dulu apa alasannya melakukan seperti itu. Karena ketika anak-anak berperilaku buruk, bermasalah, kemudian langsung diberi hukuman, itu akan menambah sakit hatinya mungkin, karena kita tidak pahami kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi ini mungkin tujuan kita semua supaya kita bisa mengetahui ini kebutuhan dasar manusia, supaya kita bisa menjadikan dasar untuk kita mengambil keputusan. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ini mungkin akan saya tayangkan melalui video. Kita lihat bersama. Ya, untuk menjelaskan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil pilihan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. harus ke basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Biar bisa Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengudir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya mau tanya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa melihat kamu? Aduh, gimana ini? Aduh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Istri mami ini. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat Pemantau dan manajer. Namun identitas teman dan pemantau ini itu masih termasuk kontrol dari luar, artinya masih ada motivasi ekstrinsik di situ. Tapi kalau pada posisi manajer itu adalah kontrolnya dari diri, menghargai diri sendiri. Nah, contoh tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ini kalau misalkan mau menghafal, kalau tidak menghafal disuruh lari atau seperti apa. Jadi memang kelihatannya anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan peraturan, tapi itu muncul bukan dari dirinya sendiri, tapi karena adanya motivasi eksternal seperti itu. Motivasi. Nah, kan dalam budaya positif itu diharapkan bahwa nilai-nilai yang muncul pada diri anak itu adalah nilai-nilai yang muncul dari dirinya sendiri, bukan karena adanya faktor eksternal seperti itu. Selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi biasanya dilakukan untuk melakukan ada masalah yang terjadi pada anak, maka kita menerapkan ini 3 tahapan segitiga restitusi. Dan ini harus utuh diterapkannya, tidak separuh-paruh. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa saksikan lagi video berikut bagaimana penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu Sudah lama lagi ketemu saya. Kenapa hari ini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar. Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana Cara penanganan kasus pada anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi tahap pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita guru itu menganggap bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Seperti itu. Nah, ini biasanya ada yang saya tulis di sini itu adalah kata-kata yang bisa disampaikan kepada anak pada saat kita sedang menstabilkan identitasnya. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu merupakan kata-kata yang biasa dipakai untuk menstabilkan identitas murid. Jadi pada saat kita menstabilkan identitas, murid akan menganggap akan merubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kenapa identitas gagal? Karena dia merasa sudah melakukan sesuatu yang buruk, makanya dia menganggap dirinya gagal. Tapi kalau kita menstabilkan identitas, maka murid akan merasa bahwa kita memahami apa yang menjadi permasalahannya, mengapa dia berbuat seperti itu. Selanjutnya di validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita merasa bahwa maknanya bahwa setiap perilaku itu memiliki alasan. Baik tadi sudah sampaikan pada teori kontrol, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, itu semua memiliki tujuan atau alasan. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Ini contoh kata-kata yang bisa diterapkan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Validasi tindakan yang salah bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan oleh murid. Ya, tapi kita menguatkan di situ. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya, bahwa kita semua itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, dimenanyakan keyakinan kata-kata yang bisa atau kalimat yang bisa diucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, sekira seperti itu Bapak Ibu untuk penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semua dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Bahkan ini juga bukan berlaku hanya pada murid, tapi misalkan pada orang-orang yang bermasalah atau guru yang bermasalah, kita bisa melakukan ini. Kemudian ini ada contoh kasus Bapak Ibu, mari kita analisis sama-sama. Ini yang terakhir mungkin. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah.
tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui seperti harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Bapak Ibu, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman? Bapak Ibu, penghukum. Oke, kita sepakat bahwa posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah penghukum. Kira-kira apa indikatornya Bapak Ibu sehingga kita mengatakan posisi yang diambil Pak Lukman itu penghukum? Posisi yang diambil Pak Lukman karena sudah ada aturan yang berlaku di sekolah tersebut, tidak boleh melanggar aturan tentang pakaian sepatu, misalnya sepatu, sehingga sepatu yang dipakai oleh siswa tersebut tidak sesuai dengan aturan, sehingga Pak Lukman memberikan hukuman kepada siswa. Ya, jadi penghukum ya. Mungkin ada komentar dari Ibu Nurjana mungkin. Termasuk penghukum karena pada anak tersebut sudah ada rasa ketidaknyaman, ya, tidak nyaman perasaannya. Jadi itu sudah masuk penghukum menurut saya. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin yang bisa berkomentar, Bu Warkia? Terima kasih. Dan kesekian kalinya saya mengatakan di sini bahwa ini penghukum. Kenapa? Karena si siswa tersebut sudah mengaku kesalahannya, tapi si Pak Lukmannya tidak mau tahu. Dia harus ada konsekuensi yang diterimanya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain, Bu Sarmiati? Saya menganggap bahwa posisi yang dilakukan oleh Pak Lukman ini adalah penghukum. Alasannya adalah karena Pak Lukman sudah dalam tanda kutip membuat si Sabrina tadi malu karena Sabrina harus berjalan ke ruang kelasnya tanpa alas kaki, dan ini menimbulkan kesan psikologis bagi Sabrina itu sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapannya. Jadi memang kalau dilihat dari kasusnya bahwa sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman itu adalah indikatornya karena apa yang hukuman yang diberikan oleh Pak Lukman itu betul-betul membuat Sabrina itu malu. Jadi ada tekanan psikologis di situ. Kemudian Pak Lukman juga tidak mau tahu dengan alasan dari Sabrina, kemudian memberikan hukuman yang kira-kira tidak setimpal dengan perbuatannya dan pelanggaran yang dilakukan oleh Sabrina. Saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian sosialisasi budaya positif sekolah pada hari ini. Saya berharap semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan saya yakin kita bisa menerapkan budaya-budaya positif ini. Ketika kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, bisa merubah mindset kita dengan adanya materi-materi yang ada
ada pada budaya positif tersebut. Sekian, wassalamualaikum